Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andi Widya Sulastri dengan NIM 1925-11570. Saya merupakan mahasiswi aktif program studi farmasi Universitas 19 November Kolaka. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan membawakan materi terkait studi kasus dan juga metode SOAP pada penyakit epilepsi. Namun sebelum itu, apa sih itu epilepsi? Nah, apa sih itu epilepsi? Jadi, epilepsi adalah sekelompok gangguan neurologis yang ditandai dengan serangan epilepsi berulang. Mekanisme yang mendasari serangan epilepsi adalah aktivitas neuron yang berlebihan dan abnormal di korteks otak. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, studi kasus. Yang kedua, subjek. Yang ketiga, objek. Yang keempat, asesmen atau penilaian. Yang kelima, yaitu planning atau perencanaan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Baik, kita perhatikan tabel yang di samping. Tabel yang di samping merupakan contoh kasus yang akan kita bahas pada hari ini. Pasien laki-laki yang berinisial Tuan MF, berusia 22 tahun, datang ke Polisaraf, Rumah Sakit Umum PS, dengan keluhan kejang sebanyak 7 kali dalam 12 jam terakhir atau SMRS. Kejang dirasakan oleh seluruh tubuh dengan ekstremitas kaku, lalu menyentak disertai kepala dan mata ke arah ke atas. Yang berlangsung selama 1 menit, pasien mengalami penurunan kesadaran dan merasa lemas. Pasien mengatakan bahwa saya tidak sensitif akan cahaya, warna, dan benda apapun itu. Tetapi saya kaget, lalu tiba-tiba kejang. Pasien juga menyangkal keluhan lain seperti demam, nyeri kepala, dan mual muntah. Penyakit ini pernah pasien alami waktu duduk di bangku sekolah dasar kelas 10 tahun lalu, tetapi pasien diberi obat phenytoin dan asam folat 3x1 dan tidak pernah putus meminum obat. Namun, pasien juga mengaku bahwa akhir-akhir ini kejang berlangsung kurang lebih 1 kali setiap bulannya dengan penyebab yang pasien saja tidak ketahui. Riwayat keluarga tidak ada yang terkena penyakit kejang. Pasien juga tidak merokok, tidak minum alkohol, dan menggunakan obat-obatan terlarang. Pemeriksaan umum, keadaan umum tampak sakit ringan, kesadaran kosmos mentis, GCS E4 V5 M6. Nah, untuk pemeriksaan sendiri, teman-teman bisa baca contoh kasus yang di sebelah. Baik, kita akan beranjak ke S, O, A, dan P-nya. Yang pertama yaitu subjek. Subjek, nama pasien Tuan MF, usia 22 tahun, keluhan kejang sebanyak 7 kali dalam 12 jam terakhir. Penurunan kesadaran dan tubuhnya juga lemas. Keluhan serupa, pasien sudah merasakan penyakit ini sejak duduk di bangku SD kelas 5. Kemudian pasien mengatakan tidak tahu apa penyebabnya. Kemudian kejang ini muncul secara tiba-tiba tanpa dipicu oleh melihat cahaya, warna, ataupun benda. Pasien mengaku akhir-akhir ini kejang berlangsung kurang lebih 1 kali setiap bulannya. Riwayat keluarga tidak ada yang terkena penyakit kejang. Kemudian riwayat pengobatan phenytoin dan asam folat 3x1. Riwayat sosial, pasien tidak merokok dan juga tidak minum minuman yang beralkohol. Yang kedua yaitu objek. Objek itu teman-teman bisa lihat di tabel berikut. Itu ada 3 pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan fisik, yang kedua pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital, dan yang terakhir adalah pemeriksaan lab yang terdiri dari HB, GDS, NA, leukosit, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu asesmen. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel di samping saya. Pasien juga didiagnosis klinis terkena epilepsi serangan umum yaitu tipe tonik. Tadi ada 2 obat yang sudah pasien gunakan. Yang pertama ada phenytoin dan juga asam folat. Nah, planning selanjutnya yaitu pasien juga membutuhkan terapi medikamentosa. Kemudian yang ketiga yaitu pengobatan yang diberikan tadi itu tetap dianjurkan atau tetap dilanjutkan. Namun pada asam folat baiknya digunakan 0,5 mg sebanyak 1x1 dan phenytoin sebanyak 150 mg 2x1.
Tadi kan kita sudah membahas terapi farmakologi, sekarang kita membahas terkait terapi non-farmakologinya. Yang pertama itu adalah hindari faktor penyebab ataupun pencetus dari epilepsi sendiri, yaitu stres dan juga emosional, jadi kurang-kurangi ya. Kemudian yang kedua yaitu istirahat yang cukup. Teman-teman, berikut adalah gambar dokumentasi yang saya dapatkan terkait gambar dari asam folat, yang kedua phenytoin, dan yang terakhir interaksi yang terjadi pada obat asam. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya terkait metode dan juga studi kasus dari penyakit epilepsi. Mohon dimaafkan ya kalau ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyebutan kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.